Perkenalkan, nama saya Susana, NIM 19101151. Saya dari PKK 4 semester 4. Topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang pengertian penalaran induktif dan generalisasi induktif. Nah, yang pertama itu tentang penalaran induktif. Nah, di sini sebelum memasuki penjelasan lebih dalam penalaran induktif ini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang pengertian penalaran induktif itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk penalaran induktif, ciri-ciri penalaran induktif, dan contoh penalaran induktif itu sendiri. Yang kedua adalah tentang generalisasi induktif, kemudian jenis generalisasi induktif, syarat-syarat dalam generalisasi induktif, kemudian contoh dari generalisasi induktif itu sendiri. Nah, yang pertama ini tentang pengertian penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif itu? Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus atau fakta. Nah, penalaran induktif juga adalah suatu metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal atau fenomena khusus untuk menentukan hukum atau simpulan yang bersifat umum. Nah, di dalam logika, induksi atau induktif dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus yang berbentuk S. Ini adalah P, atau subjek adalah predikat. Ini menurut Poes Projo dan Gilarso 2011. Selanjutnya, bentuk penalaran induktif. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Penalaran induktif itu ada 3, yaitu yang pertama generalisasi, kemudian yang kedua itu analogi, dan hubungan kausal. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang generalisasi induktif itu sendiri. Nah, kesimpulan yang dicapai dalam penalaran induktif selalu berupa generalisasi. Nah, di sini ciri-ciri dari penalaran induktif antara lain menurut Swekadijo 2014, yakni yang pertama itu ialah sebuah proposisi empiris yang langsung kembali pada suatu observasi indera atau proposisi dasar. Kemudian yang kedua itu konklusi penalaran induktif lebih luas daripada yang dinyatakan di premisnya. Nah, ciri yang ketiga itu adalah konklusi penalaran induktif kebenarannya dapat dipercaya pikiran. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari penalaran induktif. Nah, contoh penalaran induktif ini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di daerah Lembang hawanya juga dingin. Nah, jadi konklusi atau kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi, hawanya akan dingin. Nah, contoh yang kedua itu besi dipanaskan akan memuai, seng dipanaskan akan memuai, timah dipanaskan akan memuai, platina dipanaskan akan memuai, emas dipanaskan juga akan memuai. Nah, konklusi atau kesimpulannya, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah tangan dicubit sakit, paha dicubit sakit, pipi dicubit sakit, lengan dicubit juga sakit. Jadi, semua anggota badan bila dicubit terasa sakit. Nah, itulah contoh dari penalaran induktif. Kemudian yang kedua ini tentang generalisasi. Kita masuk ke generalisasi induktif. Nah, apa sih generalisasi induktif itu? Generalisasi induktif adalah
proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi juga ialah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Nah, contoh dari generalisasi induktif itu adalah Ani adalah mahasiswa setakat beragama Katolik. Adi adalah mahasiswa setakat beragama Katolik. Edi adalah mahasiswa setakat beragama Katolik. Jadi, semua mahasiswa setakat beragama Katolik. Nah, contoh yang kedua itu, harimau adalah hewan karnivora yang suka makan daging. Singa adalah hewan karnivora yang suka makan daging. Serigala adalah hewan karnivora yang suka makan daging. Nah, jadi semua hewan karnivora suka makan daging. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada syarat-syarat generalisasi induktif. Nah, yang pertama itu apa saja sih syarat-syarat generalisasi induktif? Yang pertama itu tidak terbatas secara numerik, artinya tidak terbatas secara angka atau nomor. Generalisasi tidak terikat pada jumlah tertentu. Contoh, jika semua badan dicubit terasa sakit, maka sifat sakit harus berlaku untuk semua benda yang termasuk anggota badan tersebut, bukan hanya anggota badan yang disebut dalam premis sebagai dasar konklusi. Kemudian generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal. Artinya, generalisasi tidak boleh terbatas dalam ruang maupun waktu. Jadi, harus berlaku di mana saja dan kapan saja. Contoh, semua dosen adalah sarjana. Nah, proposisi tersebut berlaku untuk semua dosen di mana saja, sehingga semua orang yang menjabat sebagai dosen di mana saja harus sarjana. Nah, yang ketiga itu jenis generalisasi. Nah, jenis generalisasi ini ada dua. Yang pertama, generalisasi sempurna, dan yang kedua, generalisasi sebagian. Nah, generalisasi sempurna ini adalah generalisasi ketika seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Contoh, semua logam bila dipanaskan memuai. Nah, generalisasi semacam ini memberikan kesimpulan yang sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan. Akan tetapi, prosesnya tidak praktis dan tidak ekonomis. Kemudian, yang kedua itu generalisasi sebagian adalah generalisasi ketika konklusinya diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contoh, mahasiswa adalah jujur. Nah, setelah kita menyelidiki bahwa mahasiswa adalah jujur, kemudian diambil kesimpulan bahwa semua mahasiswa adalah jujur, maka penyimpulan ini adalah generalisasi sebagian atau yang disebut probabilitas. Nah, sekian penjelasan materi atau topik yang saya bahas dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.